Allahu Akbar Allahumma barik lana fi shahri Ramadan wa a'inna fihi ala as-siyami wa qira'atil Qur'an. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang setinggi-tingginya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Diberikan kita taufik hidayah sehingga memudahkan kita untuk taat kepadanya dan ikut sunnah Rasulnya dalam kehidupan ini. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina kita selaku umatnya sehingga kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan 3 pesan Rasulullah SAW kepada kita semua. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbis sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini ada 3 pesan Rasulullah SAW. Pertama adalah bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua adalah setiap ada amal kejahatan atau keburukan segeralah menyusul dengan amal kebaikan. Yang ketiga adalah bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sungguh penting. Sehingga setiap amal membimbing kita kepada ketakwaan, termasuk amal puasa di bulan suci Ramadan ini. Allah menghendaki kepada kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kebanyakan manusia di masjid nampaklah ketakwaan, sujud kepadanya begitu khusyuk, berzikir, bertasbih, baca Al-Quran, tambah lagi dengan salat sunat, luar biasa. Tapi begitu keluar masjid nampak berubahlah, sampai Hanzalah pun mengatakan, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Kenapa sampai demikian? Beliau mengucapkan karena berubah keadaan di dalam masjid, apalagi sedang mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW. Terbayang di hadapan beliau adalah surga dan neraka, nampak, sehingga takut sekali melihat neraka dan berharap supaya dapat jannah Allah Subhanahu wa taala, selamat dari api neraka jahanam. Tapi begitu pulang ke rumah bercengkrama dengan istri, lupa semua apa yang telah
dibayangkan tadi di masjid, sehingga beliau sangat kesal dan keluar mengatakan, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Ditegur oleh Abu Bakar Siddiq, kenapa kamu demikian? Sampai-sampai menghardik diri sebagai munafik. Itulah cerita diulangi kepada Abu Bakar. Saya juga begitu. Ayolah kita pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada keduanya, begitulah dunia membuat kita lalai, namun sifat manusiawi wajar-wajar saja. Tapi janganlah sampai kita berbuat curang. Begitu keluar dari masjid, berbuat zalim, berbuat curang, masuk kantor curang. Pada tadi masjid sungguh taat nampaknya, sudah zalim kepada bawahannya, curang mengambil hak orang, ya, memotong hak-hak orang. Pergi ke pasar, tak ada lagi takwa, sudah tertukar timbangan, takarannya sudah berubah, kualitas yang tertukar dan macam-macam perilaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita istiqamah keimannya kepada Allah dan takwanya kepada Allah dalam setiap keadaan dan suasana. Jangan sampai berubah. Kita nggak tahu setelah keluar masjid apakah kita akan dijamin hidup. Jangan sampai pada saat kita meninggal dunia terkeluar dari Islam, keluar iman, dan berbuat dosa. Dalam dosa kita dicabut roh oleh malaikat maut. Inilah hadirin mulia harapan kita, jangan sampai seperti itu. Dan takwalah hadirin mulia yang membimbing kita. Memang kalau dalam keramaian kita mudah, walaupun keluar masjid bersama orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, bisa menjagalah, terbentengi daripada maksiat, karena ada sahabat yang saling mengingatkan kita. Tapi begitu kesunyian sendirian, inilah datang syaitan menggoda. Kadang-kadang terpengaruh dengan bisikan syaitan, ditambah lagi dengan hawa nafsu, maka melayanglah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan latihan istiqamah ini ada di bulan Ramadan. Kita masuk kamar bawa makanan yang luar biasa, yang warna-warni, lezat, macam-macam. Adakah ketakwaan kita dalam kesunyian? Kalau ada, tidak mungkin kita akan makan dan minum meskipun tak ada satupun manusia melihatnya, karena kita puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada iman. Apalagi meyakini bahwa walaupun saya tak melihat wajah Allah dan dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, menyaksikan apa yang saya buat, dan bahkan dalam hati saya diketahui oleh Allah. Takutnya kepada Allah membuat kita terhalang berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan yang seperti itulah perlu ditumbuh kembangkan, sehingga dimanapun kita berada merasakan Allah melihat saya, di kantor melihat saya, di pasar melihat saya, sehingga tak akan terjerumus kepada kemaksiatan. Yang takwa seperti inilah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap masalah diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan jalan keluar setiap ada masalah. Selesai masalah, bantuan Allah datang, dan akan diberikan rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga, tak terbayang sebelumnya. Allah menghantarkan lewat hambanya atau lewat siapa sajalah makhluknya, Allah disampaikan rezeki kepadanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah setelah berusaha buat syariat, tawakal, penuh tawakal kepada Allah, Allah cukupkan segala keperluan dalam kehidupannya. Ini sungguh luar biasa, penting sekali takwa kita bangun. Dan apalagi bukan sendiri kita takwa, iman takwa berjamaah, satu kampung saja hadirin mulia, maka Allah akan turunkan berkah ke kampung itu, baik dari langit maupun dari bumi. Itulah janji Al-Quran dalam Al-Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu wilayah, apakah kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara,
amanu wattaqu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Pasti lam taukid di sini. Pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Maka masa hamba-hamba Allah yang iman dan takwa diberkahkan kehidupannya sehingga segala keperluan Allah cukupkan. Walakin kazzabu, tapi banyak hamba-hambaku yang mendustakan ayat-ayatku. Buat maksiat sama dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa khaznahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan musibah atau azab sebelum mati ke atas mereka karena perbuatan mereka sendiri. Karena itulah hadirin mulia, perlu kita upayakan terus peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kedua, manusia sering alpa, lalai sehingga terjerumus kepada kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Maka Rasulullah menganjurkan apabila kamu telah terlanjur berbuat maksiat, kejahatan atau keburukan, segera ikuti dengan amal kebajikanmu, karena amal kebajikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Kejahatan itu berdosa, maka dengan amal kebaikan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah terhapus dosa, Allah yang menghapuskan, maka segala masalah tak ada lagi. Allah berikan kita sehat. Hari ini betapa banyak orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau maksiat individu buatnya sembunyi-sembunyi, maka Allah turunkan azab kepadanya individu juga. Banyak kasus kita lihat, orang sakit tak sembuh-sembuh, rupanya maksiat dibuatnya. Ada orang kaya, uang banyak, pergi semua rumah sakit, semua dokter ahli, tak cukup Banda Aceh, mungkin yakin Medan lebih hebat, tak juga. Jakarta mungkin lebih hebat lagi, tak juga. Mungkin luar negeri, ke Penang, Malaysia, Kuala Lumpur, dan juga sampai ke Singapura, habis dokter. Rupanya uang saya tidak dapat membeli kesehatan. Ini kesimpulan yang diambilnya. Kalau uang tak bisa membeli kesehatan, kemana lagi pergi? Dan beliau mengatakan, Ustaz lah, saya cari guru saya. Pergi ke guru, ceritakan hal ini. Sang guru mengatakan, mungkin Bapak pada saat mengeluarkan zakat kurang sempurna. Tadi ada pengumuman zakat, lebih baik sempurna. Kalau takut-takut nggak kena 2,8 kilogram, keluarkan lebih 3 kilogram saja. 3, kalau ada 4 orang 3 kali 4, 12 kilogram. Ambil 15 kilogram satu karung, bawa terus semua, lebih tak apa-apa. Yang lebih dianggap sebagai sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan zakat kita, karena zakat itu wajib. Maka disarankan supaya banyakkan Bapak sedekah untuk menutupi kekurangan tadi, kekurangan zakat, sehingga beli dengan air mata Bapak yang sakit tadi. Rupanya Ustaz itu masih sangka baik kepada saya, mengeluarkan zakat tapi dalam kekurangan. Sesungguhnya saya tak pernah keluarkan zakat dari harta yang telah dimiliki selama ini. Beli mobil uang tanpa keluarkan zakat, beli rumah tanpa zakat, beli tanah toko tanpa zakat. Maka Allah SWT telah berikan hidayah kepadanya. Dia taubat kepada Allah dengan berinan air mata, pulang hitung semuanya. Buat apa hartanya kalau saya mati nanti di soal lebih berat lagi di akhirat. Di dunia saja sudah susah dengan penyakit ini yang tak sembuh-sembuh. Maka dihitung mobil berapa juta, keluarkan 2,5% dari jumlah itu. Rumah berapa habis dibangun, keluarkan 2,5% dari jumlah itu. Toko berapa pintu, jumlah berapa nilai, kali 2,5%. Tanah dibeli berapa petak, kalikan nilai dengan 2,5%, itulah semua zakat dikeluarkan. Rupanya nampaklah keajaiban bahwa dia berangsur-angsur sembuh dan seperti sedia kala. Ini resep yang paling mujarab. Beliau berpikir kemarin kepada dokter, saya keluarkan semua biaya atas resep-resep dikeluarkan. Sungguh banyak sudah saya keluarkan, namun tak sembuh. Ini resep sangat mujarab. Kan saya malu kalau tidak mengeluarkan sedikit biaya untuk guru saya. Ini yang membuat Allah sembuhkan penyakit saya.
Maka datang kembali kepada gurunya itu, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz, dengan nasihat Ustadz saya sudah sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya keluarkan semua zakat-zakat yang belum pernah saya keluarkan selama ini, dan alhamdulillah beransur-ansur sembuh, dan sampai hari ini saya sudah seperti sedia kala. Saya ucapkan terima kasih pada Ustadz. Berapa harus saya bayarkan pada Ustadz? Karena Ustadz memang orang ikhlas. Ya Allah berikan ilmu hikmah, kan ada faktor ikhlas, ketaatan kepada Allah. Allah berikan hikmah kepada, ilham dari Allah datang kepadanya menyarankan seperti itu. Allah berikan kesembuhan. Maka sang guru pun mengatakan, saya sudah dibayar oleh Allah. Anak saya sangat banyak, 6 orang, semua berpendidikan bagus, dan mereka semua diberikan pekerjaan oleh Allah, rezeki yang melimpah, dan mereka masing-masing memberikan pada saya sudah lebih dari cukup, tidak usah lagi Pak. Singkat cerita, karena dia juga malu dengan Allah, ingin berbuat ihsan kepada sang gurunya. Ini bukan upah Pak Ustadz, ini adalah sedekah saya atau hadiah saya pada guru saya. Tolong terima kebaikan ya yang saya berikan ini, menjadi kembalikan kebaikan kepada saya. Doakan saya semoga saya selalu. Itulah hadirin mulia sebuah kisah nyata. Rupanya dosa itu membuat musibah kepada manusia. Dosa individu, secara individu diberikan azab. Demikian juga kalau dosanya berjamaah, maksiat berbaharajalela, tidak ada orang yang mampu mencegahnya lagi, dan bahkan tidak mau walaupun dia mampu mencegah. Takut apa? Takut korban. Kalau saya cegah maksiat ini yang sedang berbaharajalela, maka saya akan mengalami kisah seperti para nabi, para anbiya alaihissalam, semua dibuli, dilempar, diasingkan, macam-macam. Maka takut nggak kuat, maka dia diri. Itu dosa. Seorang ulama di depannya dia buat maksiat, tidak berani menegurnya, maka dia berdosa. Seorang penguasa melihat maksiat di depannya, dia tak berani menindak, maka dia berdosa. Pada dia mampu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah pun ditimpakan secara berjamaah. Maka itulah disebut dengan wabah, penyakit yang menular, dan secara berjamaah diberikan kepada seluruh, hari ini seluruh negara, seluruh dunia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di mana-mana ada curang, ya, di pemerintahan curang, pemilihan umum curang, di kantor curang, ada pembangunan curang, di mana-mana curang. Bahkan di departemen yang kita sangka itu adalah kejujuran, justru curang pula. Di kehakiman yang mengadili juga curang, ya, di Depak juga curang. Fakta sudah membuktikan masuk penjara mereka semua. Ya Allah, di mana-mana. Siapa yang bisa mampu mencegah ini? Kalau bukan pemimpin yang adil, maka pada sepemilihan rakyat pun curang. Lebih baik menerima yang memberikan hadiah daripada yang tak memberikan apa-apa. Walaupun yang tak memberikan apa-apa karena kemiskinannya, tapi dia jujur, bisa dipercaya, tak bisa diberikan suara. Inilah hadirin mulia, namanya kecurangan yang berjamaah, maka Allah berikan musibah. Tapi hadirin mulia, apabila ada dakwah dilakukan di tengah-tengah kecurangan itu, dapat menghambat bala bencana. Maka dakwah ini tak bisa sendiri juga, harus berjamaah dakwah supaya ada kekuatan. Rasulullah SAW tak pernah sendiri dakwah, secara berjamaah selalu. Minimal musuh agak memperhitungkannya, ini gawat, tak bisa sembarangan kita serang. Karena itu dakwah pun harus berjamaah. Sunnah dakwah adalah secara berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 orang, sebuah keluarga suami istri, selalu dalam kesusahan. Sakit istri, sakit dia, sakit anak, ada uang tak berkah, semua habis. Pergi ke tuan gurunya, minta nasihat, dikasih nasihat. Masih adakah orang tuamu? Masih ada. Dua-dua? Iya. Kunjungi orang tuamu. Ini ilham yang telah turun pada gurunya, diberikan nasihat. Rupanya benar, tak pernah dikunjungi orang tuanya. Setelah nikah dibawa istrinya dan tak pernah menjenguk ibunda dan ayahandanya di kampung. Maka dia pun berinangan air mata. Inilah dosanya. Dia pulang minta maaf, peluk dan cium. Dalam pangkuan ibundanya dia menangis terisak-isak, yang selama ini dia tidak tunaikan hak orang tua yang ada padanya. Maka dia cari tahu apa kesukaan ibunya, ayahnya, dia beliin.
membuat ibunda dan ayahnya tersenyum dan menangis tersebut, menangis terurai air mata berhamburan ke atas dirinya. Begitulah hadirin mulia, rindu orang tua yang terpendam ditelan tak bisa dibuka kepada sang anak. Begitu ditunaikan maka saling berpelukan mereka. Barulah Allah melihat ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tuanya. Kemurkaan Allah pun ada pada kemurkaan kedua orang tuanya. Begitu maaf ibunda, Allah pun memaafkan. Barulah berkah rezeki yang telah diusahakan selama ini kembali dapat disimpan, sehat semuanya dan selalu dapat menjaga ibadahnya. Itulah hadirin mulia kesalahan manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, nasihat Rasulullah SAW, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang hasan. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Janganlah sombong, berpaling wajah dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bersikap sombong, Allah marah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala akibat berpaling dari wajah Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Allah turunkan wahyunya melalui surat Abasa itu. Karena Abdullah bin Maktum buta, dua-dua buta. Sedangkan Rasulullah SAW sedang mendakwahkan pejabat ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Maka beliau merasa tidak ingin diganggu dan berpaling wajahnya. Sedih hati. Padahal ini yang buta Abdullah bin Maktum ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, ingin masuk Islam. Sementara Rasulullah sibuk dengan orang yang tak tentu itu. Dikira karena pejabat ataupun tokoh-tokoh masyarakat dengan harapan agama bisa berkembang, sibuk dengan yang sudah dapat diabaikan. Maka Allah tegur, janganlah kamu sikap seperti itu. Dia orang mau beriman kepadaku, sementara kamu masih berharap-harap kepada orang yang tak tentu. Maka barulah tinggalkan itu, langsung mendapatkan dan berhadapan dengan Abdullah bin Maktum yang buta itu. Dia lani dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada kali yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala jumpa dengan Abdullah bin Maktum, Rasulullah langsung memeluknya, dipeluknya. Inilah orang yang menyebabkan Allah menegur saya. Menegur saya. Inilah orang yang menyebabkan Allah menegur saya. Ayo Pak Abdullah, diikram, dibawa minum, kasih minum, kasih susu, saya kasih hadiah semua, supaya dia memaafkan kesalahan Rasulullah dan supaya Allah memaafkan kesalahannya. Maka dengan Subhanahu wa ta'ala, pergaulan seperti inilah perlu dijaga. Dan tadi kalau ada kesalahan, segera diikuti dengan kebaikan, dengan sedekah, memberikan hadiah sehingga luluh hati. Kalau kesalahan dengan Allah bisa dengan ibadah, tapi kesalahan dengan manusia kan harus dengan meminta maaf kepadanya dan memberikan hadiah-hadiah supaya betul-betul maafnya itu bersih sekali, tak ada lagi sangkut paut. Dan Subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling utama kita jaga akhlak adalah dengan ayah dan bunda kita. Itu manusia yang pertama, karena mereka itu adalah pahlawan dalam kehidupan kita. Telah melahirkan kita susah payah dalam hamil ibunda kita 9 bulan, disapih lagi, disusui sampai 2 tahun, dan pada saat melahirkan tak hidup dengan mati, keluar darah banyak. Betapa perjuangan mereka itu. Lalu kita diberikan makanan, minuman tanpa kerja, gratis makan dan minum, diberikan pakaian, diberikan lagi pendidikan, sehingga jadilah manusia yang berguna. Bukankah mereka itu pahlawan dalam kehidupan kita? Pantaskah kita tidak berterima kasih kepada mereka? Sungguh tak punya akhlak kalau kita tidak mau berterima kasih kepada mereka. Dan mulia, mereka adalah yang membuat kita dapat surga. Di bawah telapak kaki ibunda kita adalah jannah kita. Maka kita harus terima kasih kepadanya. Jangan sampai menyakiti hatinya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah kita mengabdi kepada Allah, jangan menyembah yang lain melainkan hanya kepada Allah SWT. Langsung disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa kita, karena mereka pahlawan kita. Saja nggak bisa, apalagi sampai menghardinya.
Ini ada kasus hadirin mulia menampakkan kepada orang-orang masyarakat di sekelilingnya bahwa dia telah berkhidmat kepada ibundanya, menjaga ibundanya, tinggal bersamanya. Waduh, sungguh baik anak ini telah melayani ibundanya di masa tua. Tahu-tahu ibunda menangis, keluar rumah dan mengadu, karena di dalam rumah tak tahu kepada siapa mengadu. Kenapa? Bacut irang, ubi belang irut. Kesalahannya satu, karena maklumlah orang tua. Kah piring siapa? Pada saat dicuci jatuh kepleset, marahnya luar biasa. Seakan-akan ibunda itu tak pernah punya jasa kepada dirinya sedikit pun. Begitulah dibuat, seperti pembantu dibuat di rumahnya. Lantas dia menangis. Kalau dia mengadahkan tangan ke atas kepada Allah, ini bahaya sekali, bahaya. Inilah hadirin mulia, rupanya masih dikeluhkan kepada tetangga. Sempat angkat tangan, habis, tak bisa mencium bau surga hadirin subhanahu wa ta'ala. Ini kasus yang terjadi. Karena itulah santuninya mereka, bawa dia ke rumah kita, jangan berikan pekerjaan kecuali memang dia hobi, itu berikan kesempatan, hobinya diberikan, tapi jangan sampai kita buat sebagai pembantunya. Dia sudah tak kuasa, kita suruh lagi dengan membentak-bentak, jangan sampai demikian. Dan subhanahu wa ta'ala, ihsan atau pergaulan yang kedua adalah dengan anak dan istri kita. Anak dan istri kita adalah titipan Allah. Mereka punya hati juga. Didik mereka dengan santun, dengan budi pekerti baik, sehingga dia akan berbalas pula kebaikan-kebaikan kepada orang tua, dan bahkan kepada orang-orang lain, dan bahkan kepada anak mereka nanti pada saat mereka besar dan telah menikah punya anak. Dia mengalir hadirin mulia. Tapi kalau kita didik dia dengan keras, bentak-bentak tanpa salah, bentak, dia tidak tahu apa kesalahannya, marah-marah, bahkan disamakan dengan binatang-binatang segala macam. Ya Allah, ini bukan pendidikan yang hasanah, bukan akhlak yang hasan, tapi inilah akhlak yang buruk. Akhirnya dia menerkam. Inikah pendidikan yang dibenarkan? Akhirnya kepada siapa dia juga marah-marah, anaknya dia marah, nikah nanti dengan istrinya juga dia marah-marah, karena pendidikan yang tidak sempurna. Dia tumbuh dan berkembang dengan jiwa yang tak sempurna. Tapi apabila dia dididik oleh seorang tua yang hasan, yang akhlaknya terpuji, yang santun, maka dia telah dapat pelajaran yang mulia dari orang tuanya, sehingga dia akan tumbuh dan berkembang dengan jiwa yang sempurna, berakhlak yang mulia, dan akan diturunkan kepada anaknya, kepada istrinya juga kelak. Hadirin subhanallah. Kemudian bergaul dengan jiran tetangga kita. Ini juga banyak kasus hadirin mulia dengan jiran yang tak bisa sabar hadirin subhanahu wa ta'ala, karena perlakuan jiran tetangga. Rasulullah SAW mengaitkan dengan iman ini perkara. Faman kana yu'minu billahi wal akhir fala yu'zi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah menyakiti tetangga. Sakiti tetangga tidak mesti dengan bugem, tinju, tidak. Tempelan dengan tamparan, tidak. Dipukul dengan kayu, tidak mesti. Dengan lidah justru lebih menyakitkan hadirin mulia. Dengan kata-kata. Dan di bulan Ramadan semua ini kita latih jangan sampai terjadi. Apalagi diajak berkelahi, kita dididik saya sedang berpuasa. Dan subhanahu wa ta'ala, kata-kata yang mulia menunjukkan akhlak yang mulia hadirin subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyakiti tetangga, membuat tetangga kita tidak aman. Dan subhanahu wa ta'ala, kalau kebetulan akhlak tetangga kita buruk, kita jangan bersabar. Dan inilah yang dipandang oleh Allah SWT sebagai karakter takwa. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam perkara ini bersumpah sampai 3 kali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali. Demi Allah tidak beriman seorang kamu, demi Allah tidak beriman seorang kamu. Ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat, siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang menyebabkan tidak amannya jiran tetangganya karena keburukannya itu, karena sifat buruknya yang ada pada dia itu tidak membuat nyaman dan amannya jiran tetangga. Maka itulah hadirin mulia, bulan Ramadan ini semua ada pendidikan pada kita menjadi takwa, kemudian buat kebaikan-kebaikan,
dan buat ihsan sesama manusia. Hadirin mulia, dididik kita oleh Allah dan Rasul kita supaya kita menjadi betul-betul insan yang muttaqin dan berkekal sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Sifat muttaqin ini ada melekat pada diri kita. Demikianlah kami sampaikan nasihat dari Rasulullah SAW. Saya hanya sebagai postman saja, hanya menyampaikan karena amanah Rasulullah, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ihdina jami'a. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa lazikrullahi akbar.